Terdakwa pembunuh Nick Reiner memohon akses ke dana perwalian yang didirikan oleh orang tuanya yang dibunuh beberapa dekade lalu. Reiner berpendapat bahwa dia berhak atas lebih dari $1 juta dan dia akan menggunakannya untuk membiayai pembelaannya. Tapi seberapa besar kemungkinan itu benar-benar terjadi? Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya, Tiago. Nick Reiner kembali membuat heboh. Kali ini diduga memohon akses ke sebagian dana perwalian miliknya sebesar $1,5 juta. Nick Reiner dikabarkan ingin mengakses uang ini untuk membayar pembelaannya karena dia didakwa atas pembunuhan orang tuanya, Rob dan Michelle Reiner. Orang yang sama, omong-omong, yang membuat dana perwalian ini untuk putra tengah mereka 3 dekade lalu. Dan saya benar-benar tidak bisa menekankan hal ini cukup. Orang yang sama yang membuat dana perwalian ini, orang tuanya sendiri, adalah orang yang diduga dibunuh oleh Nick Reiner. Kami telah mengikuti kasus ini sejak mencuat pada bulan Desember lalu ketika Rob dan Michelle Reiner ditemukan terbunuh di rumah mereka di Brentwood, California. Putra mereka, Nick Reiner, yang berusia 32 tahun, ditangkap tak lama setelah itu. Sejak saat itu, kasus ini mengalami pasang surut. Nick sempat dibela oleh pengacara ternama Alan Jackson sebelum Jackson mengundurkan diri. Pada saat itu, dia tidak memberikan alasan yang jelas, tapi kami semua berspekulasi bahwa hal itu mungkin terkait dengan masalah uang. Sejak saat itu, Nick Reiner didampingi oleh kantor pembela umum Kabupaten Los Angeles, tapi dia meminta pergantian. Dia baru saja mengajukan petisi untuk mendapatkan akses ke dana perwaliannya agar bisa membayar biaya pembelaan. Berkas yang diperoleh oleh Los Angeles Times ini sebagian berbunyi, kutipan, Nick sangat mencintai orang tuanya dan dia sangat terpukul atas kematian mereka. Namun, fakta tentang apa yang terjadi dan tidak terjadi pada mereka bukanlah masalah dalam litigasi perwalian ini. Pengacara pembela pidana Nick akan memaparkan fakta-fakta tersebut dalam kasus pidana. Petisi ini tidak mengharuskan maupun mengundang pengadilan ini untuk menilai hal-hal tersebut. Seperti siapapun yang dituduh melakukan kejahatan, Nick dianggap tidak bersalah dan dia berhak membela diri dengan sumber daya yang secara hukum menjadi miliknya sendiri. Menurut pengacara perdata Nick, perwalian ini dibuat lebih dari 30 tahun yang lalu. Rob dan Michelle Reiner mendirikan perwalian untuk ketiga anak mereka, Jake, Romy, dan Nick. Menurut tim Nick, dia meminta perwalian yang lebih kecil yang bukan bagian dari perwalian keluarga besar ini. Pengajuan tersebut kemudian menyatakan, kutip, perwalian-perwalian itu dan hak Nick atasnya bukan pokok persoalan di sini. Syarat-syarat perwalian Nick tidak rumit dan tidak dapat diperdebatkan secara wajar. Orang tua Nick meninggalkan instruksi yang jelas tentang kapan dana dalam perwalian itu harus diberikan kepadanya. Setengah dari dana perwalian harus diberikan langsung kepada Nick ketika dia berusia 30 tahun. Mereka juga menginstruksikan bahwa ketika 35 tahun, dia akan menerima sisa dana dalam perwaliannya. Distribusi ini bersifat wajib dan tanpa syarat. Sekarang tim Nick Reiner berargumen bahwa dana perwalian ini dibuat sejak tahun 1993. Dia seharusnya menerima sebagian dana tersebut ketika dia berusia 30 tahun, yang mana itu terjadi sebelum dugaan kejahatan terjadi. Dia memang berhak atas uang ini. Tim Nick menuding wali amanat dari dana perwalian tersebut seorang pria bernama Paul Cannon yang merupakan seorang pengacara. Sekarang, menurut LA Times, Nick awalnya ditolak untuk menerima dana perwalian tersebut pada usia 30 tahun karena ada pertanyaan tentang kecakapan mentalnya. Pada saat itu, wali amanat menyebutkan kekhawatiran tentang kesehatan mental Nick dan semua hal terkait itu. Dan ini memang sudah menjadi masalah yang cukup lama di sini, karena seperti yang sudah kami laporkan, Nick telah lama berjuang dan terus-menerus menghadapi masalah kecanduan. Selain itu, sebelum orang tuanya meninggal, dia dilaporkan didiagnosis menderita skizofrenia. Pada saat orang tuanya dibunuh, dia sebenarnya tinggal di rumah tamu milik orang tuanya. Dan menurut beberapa laporan, hal ini dilakukan agar orang tuanya bisa lebih mengawasi Nick, karena dia sedang berjuang melawan kecanduan dan masalah kesehatan mentalnya. Namun, menurut pengacara perdata Nick, status kesehatan mental Nick tidak relevan di sini. Mereka menegaskan bahwa dia belum dinyatakan tidak cakap untuk menjalani persidangan. Bahkan, proses persidangan terus berjalan. Namun tetap saja, tim Nick mengatakan bahwa uang dana perwalian itu, kutip, wajib dan tanpa syarat, terlepas dari stabilitas Nick. Dan seperti yang telah timnya tunjukkan, uang ini akan digunakan untuk pembelaannya. Dan itu membawa kita ke sedikit latar belakang. Sekarang, kami sudah menyebutkan Alan Jackson sebelumnya di episode ini. Dia adalah orang yang awalnya disewa oleh Nick Reiner. Nah, pada saat itu, beredar laporan bahwa saudara-saudara Nick, Jake, dan Romy setuju untuk membayar biaya pembelaan tersebut. Namun kemudian, kabarnya keadaan berubah dan mereka mundur. Dan pada saat itu, Nick kabarnya tidak memiliki cukup uang untuk membayar Jackson dan mereka pun berpisah.
Berikut apa yang dikatakan Alan Jackson saat itu. Pagi ini, saya harus mengundurkan diri sebagai penasehat hukum Nick Reiner. Keadaan di luar kendali kami, tapi yang lebih penting, keadaan di luar kendali Nick. Telah menentukan bahwa, sayangnya, hal itu membuat kami tidak mungkin untuk melanjutkan pendampingan kami terhadap Nick. Secara hukum dan etika, saya dilarang untuk menjelaskan semua alasannya. Saya tahu itu adalah pertanyaan yang ada di benak semua orang. Kami mengharapkan pembela umum untuk mengambil alih. Mereka sudah ditunjuk dan dengan sangat baik akan melindungi kepentingan Nick Reiner saat dia melanjutkan proses di sistem ini. Tapi harap jelas, sangat-sangat jelas tentang hal ini. Saya dan tim saya tetap sangat-sangat berkomitmen Kepada Nick Reiner dan demi kepentingan terbaiknya. Bahkan kami tahu, kami tidak hanya yakin, Kami tahu bahwa proses hukum akan mengungkap fakta yang sebenarnya tentang keadaan seputar kasus ini. Cases Nick. Kamu tahu, banyak yang telah diberitakan akhir-akhir ini selama 3 minggu terakhir. Banyak yang telah diberitakan. Diberitakan tentang Nick, diberitakan tentang keluarganya, diberitakan tentang keadaannya. Spekulasi juga dimuat di media. Pada tanggal 15 Desember di pagi hari, saya sedang berada di New York saat itu dan saya mendapat telepon. Saya dan tim saya, kami menghentikan semua yang sedang kami kerjakan. Dan selama 3 minggu terakhir, kami benar-benar mencurahkan setiap jam saat kami terjaga untuk melindungi Nick dan kepentingannya. Kami telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Apa yang telah kami pelajari? Dan Anda bisa mempercayai ini sepenuhnya. Bahwa sesuai dengan hukum negara bagian ini, sesuai dengan hukum di California, Nick Reiner tidak bersalah atas pembunuhan. Cetak itu. Cetak itu. Kami mendoakan yang terbaik untuknya ke depannya. Dan itu saja yang saya punya hari ini. Oke, jadi lakukan apapun yang kamu mau dengan informasi itu. Tapi masuk akal kalau Nick Reiner menginginkan uang ini untuk pembelaan di masa depan. Entah itu Alan Jackson atau orang lain. Tapi, itu juga membawa kita pada pertanyaan tentang Kode Warisan California 250 yang biasa dikenal sebagai Slayer Statute. Bunyinya, seseorang yang dengan sengaja dan secara kriminal membunuh pewaris tidak berhak atas hal-hal berikut ini. Segala properti, kepentingan, atau manfaat berdasarkan surat wasiat pewaris atau trust yang dibuat oleh atau untuk kepentingan pewaris, atau di mana pewaris memiliki kepentingan, termasuk segala kekuasaan umum atau khusus untuk menunjuk yang diberikan oleh surat wasiat atau trust kepada pembunuh, dan segala penunjukan pembunuh sebagai pelaksana wasiat, wali amanat, wali, pengelola, atau kustodian yang dibuat oleh surat wasiat atau trust. Dan kita akan membahas ini lebih mendalam dalam wawancara kita. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Nick Reiner bahkan memenuhi syarat untuk trust ini berdasarkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya? Pada saat yang sama, dia baru saja dituduh, belum dinyatakan bersalah, artinya dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dan dia memang berhak untuk membela diri. Dan dia sedang menghadapi beberapa kejahatan besar di sini. Maksud saya, 2 tuduhan pembunuhan tingkat 1 dengan keadaan khusus karena dugaan bahwa dia menggunakan pisau dalam pembunuhan itu. Beberapa laporan mengatakan dia diduga menggorok leher orang tuanya. Dan omong-omong, Nick Reiner bahkan bisa menghadapi hukuman mati untuk kasus ini berdasarkan keadaan khusus tersebut. Begitu seriusnya semua ini. Sekarang dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Tetapi para penyelidik mengatakan dia membunuh orang tuanya pada dini hari tanggal 14 Desember 2025. Setelah pesta Natal tahunan Conan O'Brien. Mereka ditemukan di dalam rumah mewah mereka di Brentwood pada sore hari berikutnya. Dan Nick ditangkap beberapa jam kemudian di lingkungan Exposition Park. Menurut laporan seperti dari TMZ, setelah pembunuhan itu, Nick menginap di sebuah hotel di Santa Monica dan diduga meninggalkan spray dan handuk berdarah di kamar hotel sebelum dia ditangkap di luar sebuah pom bensin.
Sejak saat itu, Reiner telah dihadapkan ke sidang pembacaan dakwaan dan mengaku tidak bersalah. Tetapi masa depan pembelaannya masih belum pasti. Baiklah, jadi intinya di sini, Nick Reiner menginginkan uang, tapi seberapa besar kemungkinan dia benar-benar mendapatkannya? Itu hanya salah satu pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada tamu spesial kita hari ini. Ini adalah penasihat hukum Law and Crime, Elizabeth Vu Lai, yang sudah bergabung dengan skandal sejak debutnya. Elizabeth, terima kasih sudah hadir di acara kami. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Dan baiklah, ini yang ingin saya tanyakan padamu. Menurutmu, apakah tim Nick Reiner berhasil membuat argumen yang kuat bahwa dia seharusnya menerima setidaknya sebagian dari dana perwaliannya? Ya, kamu tahu, setelah saya membaca tentang ini, saya memang merasa bahwa mereka sudah menyampaikan semua argumen yang seharusnya disampaikan oleh timnya. Salah satu hal yang mereka coba tunjukkan adalah argumen bahwa ini adalah trust yang tidak dapat dibatalkan, bahwa wali amanatnya tidak punya wewenang untuk begitu saja menahan dana tersebut. Dia memang punya wewenang untuk mengawasi dan memutuskan bagaimana dana itu didistribusikan, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menahan dana tersebut. Mereka menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada cara lain baginya untuk membayar pembelaan yang memadai. Dan tentu saja ini adalah kasus yang sangat tragis. Ada banyak pendapat tentang hal ini. Tapi sebagai terdakwa, dia berhak mendapatkan pembelaan. Dan menurutku, mereka sudah membahas semua argumen yang bisa diajukan. Dan juga, salah satu hal yang menarik untuk dicatat adalah salah satu hal yang mereka perdebatkan tentang dana perwalian ini, yang jumlahnya 1,5 juta, adalah dia seharusnya, katanya, mendapatkan setidaknya setengah dari dana itu ketika dia berusia 30 tahun beberapa tahun lalu. Dia sekarang berusia 32 tahun dan seharusnya mendapatkan sisa dana itu ketika dia berusia 35 tahun. Jadi salah satu argumen yang menurut saya adalah salah satu argumen terkuat adalah mengatakan bahwa dana ini seharusnya sudah dicairkan kepadanya bahkan sebelum dugaan pembunuhan ini terjadi. Itu juga salah satu hal yang ingin saya tanyakan padamu, Elizabeth, karena dia sekarang berusia 32 tahun seperti yang kamu sebutkan. Seharusnya sudah menerima 50% dari dana perwalian ini ketika dia berusia 30 tahun. Saya tidak tahu apakah sudah jelas mengapa dia tidak menerima jumlah berapapun yang seharusnya dia terima saat itu. Tapi saya jadi penasaran. Seperti yang kamu sebutkan, ini adalah argumen kuat di sini, bahwa pada saat itu orang tuanya bahkan belum terbunuh. Maksud saya, dia dituduh melakukan ini. Dia tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi menurutmu, apakah itu akan sangat memengaruhi keputusan hakim? Karena pada saat dia seharusnya menerima sebagian besar uang ini, kejahatannya bahkan belum terjadi. Saya rasa begitu. Dan salah satu alasan yang dibahas dalam pemberitaan tentang kasus ini adalah bahwa wali amanat, jadi pengacara yang mengelola dana tersebut, memiliki kekhawatiran tentang kondisi kesehatan mentalnya. Jadi ini sudah dipublikasikan, kamu tahu dia memang punya masalah kesehatan mental. Dia ternyata telah didiagnosis menderita skizofrenia. Jadi itu adalah salah satu kekhawatiran yang dimiliki oleh wali amanat, yaitu kalau kami membagikan setengah dari jumlah uang yang sangat besar ini kepadanya, apakah dia akan cukup kompeten untuk tahu bagaimana cara membelanjakannya dan di mana harus membelanjakannya? Sekarang, jelas masalahnya adalah hakim akan tahu bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk membela dirinya secara hukum. Kamu tahu, jadi menurutku itu juga bagian dari komplikasinya, yaitu hakim sepenuhnya sadar bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk membela dirinya secara hukum. Dan juga kamu tahu, ada laporan tentang dia yang tidak lagi mampu membeli barang-barang kebutuhan dasar di penjara. Dan kamu tahu, menurutku ketika dia bisa menerima warisan untuk membayar pembelaan dirinya, itu memicu berbagai macam aturan dan masalah yang sudah kita bicarakan. Entah itu aturan Slayer atau hukum Son of Sam. Jadi menurutku, disitulah persoalan yang menyangkut hakim akan muncul. Oke, mari kita bahas tentang ini, Undang-Undang Slayer atau apapun kamu ingin menyebutnya dari California. Dan ini menarik, kita sudah membicarakannya di episode kita hari ini. Tapi intinya, jika kamu dinyatakan bersalah atas pembunuhan misalnya terhadap orang tuamu, kamu tidak akan diizinkan menerima warisan mereka. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak diperbolehkan. Tapi dalam kasus ini, apakah itu penting kalau dia belum dinyatakan bersalah? Maksudku, itu benar-benar dasar dari sistem peradilan kita di sini. Yaitu dia dituduh melakukan kejahatan ini, tapi dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dia ingin menggunakan uang ini, dana kepercayaan dari orang tuanya, untuk pembelaannya. Tapi apakah menjadi rumit ketika dia dituduh membunuh mereka? Maksudku, bagaimana undang-undang ini berperan dalam situasi seperti ini? Ya, ini memang menarik dan benar kata rumit itu sangat tepat untuk menggambarkannya. Jadi undang-undang pembunuh pada dasarnya mengatakan bahwa kamu tahu jika kamu telah diputuskan secara kriminal dan dengan sengaja, itu adalah kata-kata klasik yang digunakan. Secara kriminal dan dengan sengaja membunuh seseorang. Kamu kemudian tidak bisa menuntut warisan dari korban tersebut atau mencari keuntungan dari harta peninggalan korban.
Jadi jelas di sini, itu akan berlaku jika terbukti bahwa dia dengan sengaja membunuh orang tuanya. Maka secara logis akan ada hambatan baginya untuk mendapatkan warisan. Masalahnya adalah belum ada penentuan apakah dia benar-benar melakukan itu. Jadi seringkali aturan yang melarang pembunuh menerima warisan ini berlaku jika sudah ada vonis pidana. Jadi jika seseorang dinyatakan bersalah di pengadilan pidana tanpa keraguan setelah persidangan, atau yang menarik, pengadilan waris juga bisa membuat penentuan itu. Dan itu sedikit lebih rendah standarnya, yaitu berdasarkan preponderansi bukti. Jadi pengadilan waris bisa membuat penentuan apakah seseorang secara kriminal atau sengaja membunuh orang lain. Dan yang saya temukan dalam penelitian saya yang sangat menarik adalah jika seseorang dibebaskan di pengadilan pidana, pengadilan waris tetap memiliki kemampuan untuk membuat penentuan itu. Jadi di sini ini agak rumit karena mereka sebenarnya tidak bisa membuat penentuan apakah dia bisa mendapatkan warisan sampai dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Tapi seringkali pengadilan waris bisa membuat penentuan sebelum sidang pidana. Mereka hanya sangat ragu-ragu untuk melakukannya karena mereka tidak ingin mengganggu proses kasus pidana tersebut. Jadi ini sangat menarik kalau dilihat dari segi waktunya. Wow, sangat menarik bahwa kamu bisa saja dibebaskan, misalnya. Tapi pengadilan waris tetap bisa memutuskan, tidak, kamu tidak akan mendapatkannya. Dan sepertinya semuanya tergantung pada waktu, ya kan? Karena dalam petisinya, tim Nick Reiner, mengatakan bahwa waktu sangat penting. Kami perlu membangun pembelaan, kami butuh uang untuk ini. Jadi kamu bilang bahwa pengadilan waris terkadang ragu untuk memutuskan hal ini lebih awal. Menurutmu, apakah mereka akan merasa tertekan untuk segera memproses ini agar tim Nick Reiner bisa menggunakan uangnya? Maksudku, apa pendapatmu tentang semua itu? Mungkin saja, aku rasa akan ada perasaan yang kuat dari pengadilan waris atau hakim karena kamu tahu dia dituduh membunuh orang tuanya. Dan sekali lagi, alasan utama dia ingin bisa mengakses dana ini adalah untuk membayar pembelaannya. Menurutku, argumen terkuat seperti yang disebutkan adalah bahwa dia memang berhak atas setengah dari ini sebelum kejadian-kejadian ini terjadi. Jadi menurutku, kalaupun ada, mungkin yang akan kita lihat adalah putusan bahwa oke, dia mungkin berhak atas separuh awal dari uang itu. Karena kamu tahu, perwalian itu sudah menyatakan bahwa dia berhak atas ini ketika dia berusia 30 tahun sebelum pembunuhan-pembunuhan ini terjadi. Jadi aku bisa melihat itu terjadi. Aku juga bisa membayangkan seorang hakim memutuskan untuk membekukan semua aset untuk sementara waktu. Tapi ini agak sulit karena sekali lagi dia adalah seorang terdakwa. Dia berhak mendapatkan pembelaan. Saat ini dia memiliki pembela umum yang jelas tidak dipungut biaya. Tapi kamu tahu, menurutku ada beberapa argumen yang bisa dia ajukan bahwa dia berhak untuk mendapatkan pembelaan. Dia ingin punya uang agar bisa menyewa pengacara pribadi pilihannya sendiri. Dan karena sebagian uang ini sudah tersedia sebelum pembunuhan ini terjadi, timnya mencoba berargumen bahwa dia seharusnya berhak atas uang itu. Jadi menurutku kemungkinan besar kita mungkin akan melihat dia mendapatkan setengah dari jumlah awal itu. Atau hakim memutuskan untuk membekukan asetnya dan dia akan melanjutkan dengan pengacara publik. Tapi undang-undang sangat melindungi para terdakwa dan hak mereka untuk mendapatkan penasihat hukum serta pembelaan. Jadi menurutku kita juga akan melihat bahwa seorang hakim tidak ingin mengambil risiko untuk dibatalkan atau dianggap telah mencabut hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pembelaan. Menurutku, itu adalah pengantar yang sempurna untuk membahas Alan Jackson secara keseluruhan. Karena jika ada yang mengikuti kasus ini, kalian tahu bahwa awalnya Nick Reiner diwakili oleh Alan Jackson. Yang tentu saja para penggemar Law Long Crime Court TV pasti tahu. Dia pernah mewakili Kevin Spacey. Dan kalian tahu, dia telah dibebaskan dari semua tuduhan. Dia juga mewakili Karen Reed di sini di Massachusetts. Selain itu, dia juga telah dibebaskan dari tuduhan. Jadi Alan Jackson benar-benar merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam tim pembela manapun. Nick Reiner mendapatkan dia. Oke, bagus. Semuanya berjalan lancar. Sampai sepertinya dia tidak punya uang untuk membayar Alan Jackson. Dan sekarang dia mendapatkan pembela umum. Jadi, misalkan dia mendapatkan uang itu. Maksudku, menurutmu, apakah benar-benar bisa membantu pembelaannya jika dia memiliki seseorang seperti Alan Jackson? Iya, menurutku begitu. Kamu tahu, Alan Jackson adalah pengacara yang sangat terkenal. Dia memang harus mundur dari kasus itu cukup awal, dan alasannya saat itu tidak jelas. Jadi sekarang setelah lebih banyak informasi ini terungkap, aku rasa banyak orang berasumsi bahwa Nick Reiner tidak mampu membayarnya. Jadi menurutku, memiliki seseorang seperti itu dengan rekam jejak yang baik benar-benar optimal untuk terdakwa seperti ini. Menurutku ini benar-benar kasus yang sulit, mengingat riwayat Nick Reiner tentang, kamu tahu, penyakit mental dan juga tindakan-tindakan sebelumnya yang pernah terjadi di keluarganya.
Dan kamu tahu, jelas secara tragis orang tuanya dibunuh di dalam rumah. Jadi menurutku ada banyak fakta dan bukti sejauh ini yang tampaknya memberatkan Nick Reiner. Jadi memiliki pengacara seperti Alan Jackson yang punya sejarah membebaskan terdakwa dan punya rekam jejak seperti itu adalah seseorang yang selalu kamu butuhkan dalam kasus seperti ini, di mana faktanya sangat mengerikan. Ada unsur tambahan, yaitu ini adalah orang tuanya sendiri dan juga sentimen publik terhadap semuanya. Maksudku jelas, selalu ada sentimen publik yang kuat dan reaksi terhadap kasus pembunuhan. Tapi ketika itu melibatkan anggota keluarga, itu adalah sesuatu yang sering kami bahas di Law and Crime. Tapi apalagi ketika seorang anak dituduh membunuh orang tuanya, menurutku sentimen publiknya jadi jauh lebih kuat. Jadi aku benar-benar yakin itu adalah seseorang yang ingin dia miliki di pihaknya. Dan aku yakin pembela umumnya benar-benar kompeten. Kamu tahu ada banyak pembela umum hebat di California dan di seluruh negeri ini. Tapi untuk bisa mendapatkan, kamu tahu, penasihat hukum pilihan sendiri dan pengacara pribadi yang punya rekam jejak seperti itu, kamu tahu, aku rasa masuk akal kenapa mereka mencoba mengejar hal ini. Maksudku, seperti yang kamu bilang tadi, fakta-fakta yang memberatkannya memang sangat berat. Dan sekali lagi, sampai saat ini, sebagian besar informasi yang kita punya berasal dari jaksa penuntut atau dari penyidik yang bekerja sama dengan jaksa penuntut. Jadi kita belum tentu tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh pihak pembela. Tapi dari fakta-fakta yang kita ketahui, memang kelihatannya cukup berat. Dan seperti yang kamu bilang juga, maksudku, aku ingat benar-benar mengirim pesan ke kamu setelah kejadian ini. Dan kita berdua seperti Rob Reiner. Apa? Ya ampun. Dan kemudian kamu tambahkan faktor bahwa bukan hanya ini adalah seseorang yang dicintai dan istrinya dibunuh di rumah mereka sendiri, diduga oleh anak mereka. Lalu cara terjadinya, aku ingat kamu bahkan bilang grisly. Maksudku, fakta-fakta dari kasus ini memang sangat berat. Jadi aku bisa mengerti kenapa dia ingin punya, kamu tahu, pengacara kelas atas untuk membantunya dalam kasus ini. Dan itu juga mengarah ke pertanyaan berikutnya dariku. Ini agak di luar topik yang tadi kita bicarakan, tapi aku memang penasaran. Pembelaan seperti apa yang bisa diajukan Nick Reiner? Maksudku, kamu tadi sempat membahas masalah kesehatan mentalnya di masa lalu. Itu sesuatu yang dulu sempat dijadikan alasan oleh wali amanat ketika dia berusia 30 tahun untuk tidak memberinya uang pada saat itu, katanya begitu. Menurutmu, pembelaan apa yang akan mereka ajukan? Apakah mungkin soal kesehatan mental? Maksudku, bagaimana pendapatmu? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi, menurutku, kalau dia memilih untuk mengaku bersalah, mereka pasti akan mengaitkannya dengan kondisi kesehatan mentalnya. Kita pernah melihat berbagai kasus di mana terdakwa mengaku bersalah, tapi kemudian mereka mengajukan pembelaan tidak waras, atau mengatakan bahwa mereka tidak dalam keadaan sehat secara mental. Atau mereka akan mencoba mengubah dakwaan dari pembunuhan menjadi pembunuhan tanpa rencana, yang hukumannya jauh lebih ringan. Jadi menurutku itu bisa saja terjadi. Tapi karena dia mengaku tidak bersalah, menurutku banyak hal akan mengarah pada apa yang sering kita lihat di banyak kasus pidana, yaitu pengacara bertanya, mana buktinya? Kamu tahu di mana videonya, kamera rumah yang menunjukkan dia melakukan ini? Saksi lain, siapa saja yang ada di rumah? Kamu tahu bukti DNA seperti apa yang menghubungkan dia dengan kejahatan itu? Kamu tahu, menurutku kita sering melihat di banyak kasus. Contohnya yang paling jelas adalah O.J. yang selalu jadi contoh utama, di mana banyak orang di mata publik langsung menghubungkan terdakwa yang diduga dengan tindakan yang terjadi. Dan banyak bukti, orang-orang melihatnya sebagai sesuatu yang jelas. Tapi kemudian tugas pengacara pembela adalah menunjukkan, ini loh celah-celah dalam bukti itu, dan kamu sebenarnya tidak bisa benar-benar memastikan apakah dia ada di sana pada saat itu, siapa saja saksi yang ada di sekitar, atau apa sebenarnya yang dikatakan oleh bukti DNA. Jadi menurutku, kalau ada perubahan pengakuan menjadi bersalah, aku rasa kita akan melihat mereka mencoba mendorong dan fokus ke aspek kesehatan mental. Tapi kalau dia tetap pada pengakuan tidak bersalah, menurutku kita akan melihat banyak pengacara pembela mencoba mencari celah pada bukti apapun yang mereka tunjukkan. Dan kita juga melihat sedikit hal itu dalam dokumen pengajuan agar dia bisa mengakses dana perwalian. Salah satu argumen yang mereka coba ajukan adalah dia belum dinyatakan tidak kompeten oleh hakim. Belum ada keputusan baik dari juri maupun hakim tentang kesehatan mentalnya. Jadi sepertinya mereka berusaha mengesampingkan masalah dan aspek kesehatan mental sejauh mungkin untuk saat ini.
Oke Elizabeth, aku rasa kamu benar sekali soal ini. Karena awalnya aku pikir kesehatan mental itulah yang harus mereka gunakan. Tapi berdasarkan dokumen dan semua yang baru-baru ini kita lihat, maksudku, aku tidak tahu apakah itu jalur yang akan mereka ambil. Dan aku rasa sesuatu yang kita bicarakan sejak awal dalam kasus ini adalah tentang saudara-saudaranya. Karena kita harus ingat bahwa Nick Reiner yang dituduh membunuh orang tuanya, dia punya 2 saudara lagi, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Dan saudara laki-lakinya cukup vokal soal ini. Adik perempuannya kabarnya yang menemukan orang tua mereka. Maksudku, ini benar-benar situasi yang tragis. Dan aku penasaran, apakah mereka punya suara dalam semua ini? Hanya saja, wali amanatlah yang akan menentukan. Setidaknya sampai saat ini sebelum hakim terlibat, apakah Nick Reiner bisa menerima warisan tersebut. Tapi aku penasaran, apakah saudara-saudaranya berkata, "Hey, kami tidak ingin dia mendapatkan uang itu. Kami tidak ingin dia menerima warisan itu saat ini." Apakah pendapat mereka berarti apa-apa? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi menurutku pendapat mereka tidak terlalu berpengaruh. Jadi katanya yang terjadi adalah orang tua mereka membuat perwalian terpisah untuk masing-masing anak. Jadi kamu tahu, Nick juga dibuatkan perwalian, begitu juga anak-anak lainnya, semuanya terpisah. Menurutku, kalau ini adalah perwalian bersama di mana semua anak berhak atas sejumlah uang secara bersama-sama, mungkin mereka akan punya suara yang lebih besar. Menurutku, masalahnya di sini adalah perwalian ini benar-benar terpisah, yang dibuat khusus untuk dia dengan batasan usia tertentu. Jadi menurutku secara hukum dan dalam penentuan oleh hakim atau pengadilan waris, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh besar. Aku yakin, jelas sekali sentimen publik karena kita selalu bilang ada 2 pengadilan, yaitu pengadilan opini publik dan pengadilan hukum. Jadi menurutku pengadilan opini publik, kamu tahu, pendapat mereka jelas sangat berarti. Dan aku tahu ada laporan bahwa mereka diduga membantu mendanai sebagian pembelaannya di awal. Dan sepertinya bantuan itu perlahan-lahan berhenti. Jadi, kamu tahu, saudara-saudaranya memang terlibat di sini. Tapi soal apakah menurut mereka dia berhak mendapatkan dana perwalian itu untuk pembelaannya atau tidak, menurutku pendapat mereka tidak akan terlalu berpengaruh. Karena, sekali lagi, itu adalah dana kepercayaan yang benar-benar terpisah dan dibuat khusus untuk dia. Kamu mengangkat poin yang bagus, yaitu pengadilan opini publik dan pengadilan hukum. Karena saat aku memikirkan kasus ini, aku selalu teringat pada saudara-saudaranya. Karena maksudku, aku dan adikku, aku rasa kalau dia dituduh terlibat dalam kematian orang tua kami, seharusnya kami berduka bersama atas kehilangan itu. Dan kemudian ini menciptakan tingkat kebejatan yang berbeda lagi dalam hal ini. Dan sekali lagi, dia tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dia hanya, kamu tahu, menghadapi tuduhan-tuduhan ini. Tapi aku yakin secara psikologis itu sangat mempengaruhi saudara-saudaranya. Dan itu juga mengarah ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita sudah membahas tentang Undang-Undang Slayer, tapi juga yang masih berkaitan adalah Undang-Undang Son of Sam. Karena sebelumnya aku pernah melaporkan bahwa Nick Reiner ada laporan yang mengatakan bahwa dari balik jeruji, dia ingin menulis buku yang membongkar semuanya. Diduga itu karena dia ingin mengumpulkan dana untuk pembelaannya. Tapi aku penasaran, apakah ini akan diizinkan? Karena berdasarkan Undang-Undang Son of Sam, kamu tidak boleh mengambil untung dari kejahatan yang kamu dihukum atasnya. Namun, dia belum dinyatakan bersalah. Jadi, maksudku, apa yang bisa kamu ceritakan tentang Undang-Undang Son of Sam? Ya, itu pertanyaan yang bagus dan ini sering muncul di Law and Crime kan? Karena kamu tahu, kami sering membahas kasus-kasus seperti ini. Dan kamu tahu, ketika terdakwa ikut terlibat, baik itu dalam produksi film, atau kamu tahu, serial dokumenter atau buku, disitulah Undang-Undang Son of Sam mulai berlaku. Jadi ada sekitar 40 negara bagian di Amerika yang memiliki Undang-Undang Son of Sam. Dan pada dasarnya, undang-undang ini, dan memang berbeda-beda tergantung negara bagiannya, Tapi intinya, undang-undang ini bisa berupa larangan yang mencegah terdakwa untuk, kamu tahu, ikut serta, atau kamu tahu, benar-benar mengelola, menulis buku, film, serial dokumenter yang didasarkan pada kehidupan mereka, dan terutama kejahatan yang membuat mereka divonis bersalah. Di California, ini sangat menarik karena pada tahun 2002, Undang-Undang Son of Sam dibatalkan karena dianggap terlalu luas. Jadi sekarang, tampaknya, yang terjadi di negara bagian itu selama beberapa waktu adalah para terdakwa tidak sepenuhnya dilarang menulis buku atau film atau hal-hal terkait lainnya yang didasarkan pada kejahatan mereka. Tapi ada perluasan dalam hal, kamu tahu, anggota keluarga korban dan bagaimana mereka bisa menuntut. Jadi di California, kamu punya waktu 10 tahun sejak terdakwa dibebaskan dengan pembebasan bersyarat bagi keluarga korban untuk bisa menuntut guna mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut. Jadi kamu tahu, seorang terdakwa bisa saja menulis buku atau bekerja di film atau proyek apapun di California. Tapi hak mereka untuk mempertahankan keuntungan dari itu benar-benar sangat dibatasi.
Dan keluarga diberi waktu yang cukup lama untuk mencoba menuntut pendapatan itu. Jadi dia bisa, kamu tahu, dia bisa mencoba melakukan itu. Banyak terdakwa, kamu tahu, yang telah dituduh melakukan beberapa kejahatan ini dan kejahatan serupa benar-benar melakukan hal itu. Dan terutama di sini, menurutku itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi karena ini melibatkan orang-orang di Hollywood. Ada perhatian publik yang sangat besar pada kasus seperti ini. Jadi aku tidak akan terkejut jika hal seperti itu muncul. Tapi kemampuannya untuk mempertahankan keuntungan dari situ akan sangat-sangat terbatas. Dan aku yakin, kau tahu, saudara-saudaranya mungkin punya perasaan yang kuat tentang itu. Anggota keluarga lainnya juga pasti punya perasaan yang kuat tentang hal itu. Kasus ini sangat kompleks, karena menurutku kalau kasus ini terjadi di Amerika Tengah, sebut saja di negara bagian asalku, Wisconsin. Jika ini terjadi di Wisconsin dan seorang anak laki-laki dituduh membunuh kedua orang tuanya, kami pasti akan memberitakannya di Law and Crime. Tapi menurutku, yang membuatnya semakin menarik adalah karena ini melibatkan Rob Reiner. Dan sebelumnya mereka menghadiri pesta Natal Conan O'Brien. Katanya Jane Fonda juga ada di sana. Dan Bill Hader, maksudku, semua unsur selebriti ini membuat semua orang ingin tahu lebih banyak. Hanya karena kita umumnya terpesona dengan para selebriti. Jadi, kasus ini secara umum memang benar-benar gila. Dan untuk merangkum semuanya, Elizabeth, apa pendapatmu? Menurutmu, apakah seorang hakim akan memutuskan mendukung Nick Reiner sehingga dia akan menerima setidaknya sebagian dari dana kepercayaan ini? Menurutku, ada kemungkinan besar bahwa seorang hakim mungkin memutuskan bahwa dia berhak setidaknya atas setengahnya. Karena sekali lagi, itu sudah dipicu sebelum tindakan-tindakan ini terjadi. Jadi aku bisa membayangkan seorang hakim akan mengatakan, oke, kamu berhak atas setengah bagian awalnya. Karena setengah sisanya, sekali lagi, dia seharusnya tidak menerimanya sampai dia berusia 35 tahun. Dan para pengacaranya berargumen bahwa ini adalah trust yang tidak dapat dibatalkan. Wali amanat seharusnya tidak memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dana tersebut harus dicairkan atau tidak. Jadi aku bisa membayangkan seorang hakim akan mengatakan, oke, kamu berhak atas setengah pertama dari dana ini, atau sepenuhnya menahan dana tersebut dan memintanya tetap menggunakan pembela umum. Aku sedikit lebih condong pada opsi pertama karena sekali lagi, hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan dan memilih pengacara sendiri adalah hak yang sangat kuat. Hakim tidak ingin dipatahkan keputusannya soal itu. Jadi aku rasa aku sedikit lebih condong ke opsi pertama, tapi aku tidak akan terkejut jika seorang hakim berkata, kamu tahu apa? Kamu sudah punya pembela umum, kamu berhak mendapatkan pembelaan. Kita membekukan aset-asetnya dan persidangan akan tetap berjalan. Jadi menurutku, kemungkinannya salah satu dari dua itu. Aku tidak melihat kemungkinan dia mendapatkan seluruh jumlah uang itu. Tidak. Ya, aku agak setuju denganmu. Aku pikir dia mungkin akan menerima setidaknya sebagian, dan itu bisa membantu pembelaannya. Jelas, kamu bilang itu adalah haknya sebagai orang Amerika. Dan aku akan tertarik untuk melihat seperti apa pembelaan yang akan dia ajukan. Elizabeth Boulay, terima kasih sudah hadir di Skandal bersama kami dan menjelaskan kasus yang sangat rumit ini. Terima kasih banyak sudah mengundangku, Sierra. Selalu menjadi suatu kehormatan. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi atau terhubung denganku di media sosial, kamu bisa menemukanku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kalian, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.